Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlan Bahraisi, NPM 06 2018 106992. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah studi kasus saya, yaitu search penyakit ya. Di sini saya akan menjelaskan tree dari studi kasus saya, yaitu ini sudah saya siapkan tree-nya. Terus menggunakan search IDDS atau iteratif deep deepening first search, dan juga nanti akan saya demokan programnya dan juga menjelaskan source code yang sudah saya diskusikan dengan kelompok. Oke, yang pertama yaitu tree-nya. Nah, dikarenakan ini adalah IDDS, tree-nya nanti dibagi menjadi level-level, yaitu sesuai dengan panjang tree-nya. Untuk tree saya ini hanya terdapat 3 level. Yang atas sendiri yaitu level 0, untuk yang bawahnya lagi level 1, dan sampai level 3. Jadi nanti misalnya saya mau search ini salah satu node di sini, dia menurut algoritma IDDS akan dibagi sendiri-sendiri berdasarkan levelnya. Oke, untuk penjelasan level ini ada di bawah sini. Ini sudah saya pecah-pecah untuk tiap levelnya. Misal di sini saya mau search paranoid atau nomor 7. Yang harus dilakukan adalah mencari. Yang saya search ini ada di level berapa? Kebetulan ada di level paling bawah, yaitu level 3. Jadi harus dipecah semua seperti ini. Nah, ini adalah pemecahannya. Pada level 0, nanti jalurnya berarti cuma satu saja. Ini jalurnya. Terus pada level 1 terdapat 3. Jadi dari healthy ini akan ke 2, yaitu stres, dan langsung ke 3, trauma. Jadi seperti ini partnya. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang terakhir yaitu pada level 2 ini, bukan 3. Salah. Harusnya level 2. Untuk partnya yang terakhir, dikarenakan ini adalah tree ukuran penuhnya, partnya kita harus butuh bantuan stack agar mempermudah dalam mencari jalur. Oke, stack. Jadi nanti jalannya seperti ini. Source-nya pada nomor 1, yaitu healthy 1. Habis ke 1, kemana? Misalnya ke 2. Oke, saya tulis 2. Lah, kedua ini bisa ke 4. Sebelum ditulis 4-nya, 2 harus di-push di stack terlebih dahulu. Sebagai pengingat, nanti kembalinya kemana? Setelah di-push di stack, baru 4-nya ditulis di sini. Oke. Pada keempat ini, dia tidak bisa kemana-mana karena tidak ada jalur lagi. Yang harus dilakukan adalah melihat nomor yang ada di stack, yaitu 2. Berarti dari 4 kembali ke 2 sesuai yang ada di stack. Oke. Setelah kembali ke 2, dia baru bisa ke 5. Nah, oh iya, harusnya 1 tadi sebelum kedua saya masukkan stack, saya lupa. Waktu 1 ini sebelum kedua harus dimasukkan stack dulu satunya. Oke, dari kedua kan ke 5. Kelima, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Dia kembali ke 2 sesuai yang ada di stack. Kedua, semuanya sudah dikunjungi, maka popkan 2-nya. Kembali ke 1, healthy. Dari 1 baru ke 3. Nah,
tuliskan di sini 3. Oke. Habis ketiga, 3-nya kan masuk stack. Baru ke 6. Ke 6 udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dia kembali sesuai dengan nomor terakhir yang ada di stack, yaitu 3. Oke, kembali ke 3 sini, baru ke 7. Oke, 7. Ya, kan tadi saya mau search yang terakhir yaitu paranoid nomor 7. Ya, jadi seperti ini prosesnya. Dipecah-pecah dulu menjadi beberapa level. Untuk level yang kedua atau level terakhir, saya menggunakan bantuan stack untuk mempermudah kembalinya jika sudah buntu, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi saya butuh sebuah stack. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya untuk tree saya dan juga search IDDS-nya. Sekarang langsung ke implementasi program. Oh ya, sebelum ke implementasi program, ini kan sebuah tree ini terdapat string ya. Misalnya ada healthy, stress, trauma, ini kan sebuah string. Jadi akan kesulitan apabila menginputkan stringnya. Jadi setiap nama-nama penyakit ini saya wakilkan dengan sebuah penomoran yang ada di kirinya ini. Sudah saya nomori dari 1 sampai dengan 7. Oke. Jadi kalau 1 nanti healthy, kalau 2 stress, 3 trauma, dan seterusnya. Lah, tree ini bisa saya modelkan menggunakan matriks atau biasa disebut dengan adjacency matriks. Supaya bisa mudah untuk search waktu di program. Lah, adjacency matriks itu seperti ini. Misalnya ini nodenya kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti saya membutuhkan matriks berordo 7 kali 7. Yaitu kolomnya 7 dan barisnya 7. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kolomnya. Baru saya buat barisnya. Oke. Baris di sini adalah melambangkan nodenya. Untuk node pertama yaitu nomor 1, dia terhubung dengan apa saja. 1 apakah terhubung dengan dirinya sendiri? Tidak. Jika tidak, maka 0. Oke. 1 terhubung dengan 2. Iya, berarti 1. 1 terhubung dengan 3. Iya, berarti 1. Iya 1. 1 tidak terhubung dengan 4, 5, 6, dan 7. Berarti selanjutnya 0 semua. Oke, seperti itu. Sekarang yang kedua, node kedua yaitu stress. 2 apakah terhubung dengan 1? Tidak, karena dia kembali ke atas. Jadi sesuai dengan panahnya, dia tidak ke atas lagi. Jadi untuk 1 ini 0. Dengan 2-nya sendiri juga 0. Dengan 3, 0. 4 dan 5 iya, 1. Untuk selebihnya 0. Terus untuk nomor 3 sama seperti yang tadi caranya, yaitu dengan 1-nya 0, dengan 2 0, dengan 3 0, 4 0, 5 juga 0, 6 7. Iya, 1 berarti. Nah, untuk yang terakhir paling bawah sendiri dia tidak terhubung dengan siapapun, dengan apa saja dia tidak terhubung. Jadi di sini nanti akan 0 semua. 0 0. Untuk yang kelima juga 0 semua.
sampai dengan ke-7. Nah, di sini sudah bisa kita dapatkan sebuah adjacency matrix berorder 7 kali 7 sesuai dengan jumlah node dari tree. Oke. Sekarang untuk di programnya seperti ini. Jadi yang perlu saya persiapkan yaitu sebuah stack, terus scanner untuk sebuah inputan, jumlah node, level mark, dan sebuah boolean ketemu. Jadi nama booleannya saya namai ketemu, dan di sini deklarasikan dengan false. Jadi nanti kalau sudah ketemu nanti diubah jadi true. Intinya konsepnya seperti itu. Oke, di sini saya akan buat sebuah inputan. Pertama, masukkan dulu jumlah node pada tree. Jadi supaya nanti adjacency matrixnya nanti array-nya sesuai dengan node. Node kali node. Jadi nanti ordonya misalnya 7 seperti saya tadi ya 7 kali 7 nanti matrixnya, besar matrixnya. Terus ini digunakan untuk inputannya, input matrixnya yang 0101 tadi. Node tujuan adalah node yang ingin di search mana. Seperti itu. Oke, terus pada kelas buat sebuah fungsi void dengan parameter yaitu adjacency matrix untuk menerima inputannya tadi, source itu yang atas sendiri yaitu 1, dan goal untuk tujuannya. Buat elemen pembantu yaitu elemen int elemen dan tujuan, dan juga visited untuk mengetahui nanti sudah mengunjungi yang mana saja, seperti itu. Untuk pertama kan tadi sudah saya jelaskan waktu di sini kan, waktu di stack tadi kan 1 langsung di push. Nah ini langsung pushkan stacknya sesuai dengan source. Source nanti pasti 1 nanti, source itu pasti 1 karena yang di atas sendiri. Oke, ini adalah algoritma untuk pencarian jalurnya. Jalur dari sebuah tree tadi ketika searching, ketika stacknya tidak kosong, dia akan mencari terus dan looping. Ketika tujuannya kurang dari jumlah node, jadi tujuan kan tadi saya sudah deklarasikan 1. Tujuan ini nanti increment terus sesuai dengan apa yang sudah dikunjungi. Jadi dia mencari jalan. Nanti akan menjadi path ini nanti. Oke. Dan push tujuan. Ini tujuan waktu visit. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di sini mau ke sini nanti akan di stack dulu untuk mengetahui ketika kembali dia nanti kembali kemana, supaya tahu sebagai pengingat. Seperti itu. Levelnya setelah kepada tiap satu level nanti sudah ketemu pathnya, dia akan ke level selanjutnya untuk menemukan pada level yang selanjutnya tadi. Seperti itu. Jika goal sama dengan tujuan, lah goal ini sama tujuan sama, maka ketemu. Nah, ketemu ini ketika sudah ketemu source-nya langsung di return. Ketemunya langsung jadi true. Booleannya tadi dirubah menjadi true ketika goal sama dengan tujuan. Ketika mengunjungi tadi dan yang dikunjungi itu sama dengan tujuan yang di search, maka ketemu. Elemen sama dengan tujuan 1 continue, oke, break. Tujuannya di increment, terus stack pop tadi itu ketika while tadi ya, ketika di sini waktu kembali kayak yang saya jelaskan tadi kan, duanya di pop ketika dia kembali ke 1. Jadi pengingatnya jadi cuma 1 saja karena di 2 ini sudah tidak ada yang harus dijelajahi, seperti itu. Oke, untuk void fungsi yang ini kira-kira penjelasannya seperti itu. Terus untuk ini buat fungsi lagi, ini yang nanti akan digunakan menerima yang ada di sini.
yang ada di inputkan, yang diinputkan oleh user tadi. Nanti akan masuk ke parameter fungsi yang ini, yaitu adjacency dan destination-nya, tujuannya yang habis diinputkan user dan juga adjacency matrix yang sudah diinputkan user. Jumlah node tadi sesuai dengan length, sesuai dengan panjang, apa ya? Sesuai dengan banyak isinya matriks pokoknya. Kenapa kok dimen 1? Dikarenakan saat tadi di sini nggak dimulai dari indeks ke 0. Langsung saya plus 1 kan. Supaya nanti perulangannya tidak dari 0. Ya supaya tidak bingung gitu aja. Kalau dari 0 nanti bingung. Oke. Jika tidak ketemu atau ketemunya itu masih false ya, dia akan mengulang terus mencari. Jadi nanti yang masuk ke sini, yang masuk di parameter ini akan dimasukkan ke parameter fungsi ini, tapi dia diulang terus sampai ketemu. Ketika ketemu, nanti langsung di print out ketemu pada level ini gitu. Oke, saya demokan programnya. Sesuai dengan tree saya tadi, yaitu ini tree-nya. Tree-nya terdapat 7 node, jadi di sini akan saya masukkan yaitu jumlah nodenya 7. Enter adjacency matrix. Adjacency matrixnya sudah saya buat seperti ini. Langsung saja di enter ya. 0 1 1. Ya benar. 0 0 0. Untuk yang kedua 0 0 0 1 1. Nah, untuk yang keempat dan terakhir tadi kan sampai terakhir kan 0 semua. Oke. Node tujuan. Untuk menyesuaikan yang saya kerjakan manual tadi, node tujuannya saya sesuaikan saja seperti yang pengerjaan manual tadi, yaitu 7. Nah, seperti ini. Pada level 0, pathnya cuma node ke 1 saja. Pada level 1, pathnya 1, 2, 3. Dan pada level 2, pathnya 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Ditemukan pada level kedua. Apakah sudah benar? Dicek saja seperti pengerjaan manualnya. Seperti ini tadi ya pengerjaan manualnya. Saya minimize saja. Nah, bisa dilihat. Ketika level 0, pathnya cuma 1 saja. Ketika level 1, pathnya 1, 2, 3. Dan ini belum ketemu. Pada level ketiga, 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Nah, sama. Kan tadi yang saya cari adalah penyakit paranoid. Dia node yang di paling ujung sini. Jadi dia harus search dari healthy, stress, trauma, sampai dengan ketemu. Jadi seperti itu cara saya untuk search tree saya. Jadi nama-nama penyakit ini saya wakilkan dengan sebuah angka supaya search-nya tidak sulit, karena kalau string nanti sangat susah sekali. Oke, saya kira seperti itu saja penjelasannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.